Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu dengan IWB yang akan mengulas bagaimana jalannya kualifikasi. Baru saja Cak, teman-teman semuanya, IWB tahu banget perasaan para fans Marc Marquez. Dan teman-teman semuanya, ini pun juga membuat IWB cukup terkejut, karena kita tahu sendiri bagaimana Marquez hari ini yang luar biasa. Marc menunjukkan kecepatannya mulai dari kondisi basah kemudian mulai mengering. Ternyata Marc tetap tak terkalahkan dari sisi lap time-nya, dari sisi kecepatannya. Akan tetapi Kang Mas, apes sekali. Jadi teman-teman semuanya, hari ini sekali lagi Film Stewart menunjukkan bahwa mereka memang penuh dengan kontroversi. Jadi teman-teman semuanya, beberapa pertanyaan dari sampean, apa yang terjadi dengan Marc, bagaimana Marc yang secara kecepatan luar biasa teman-teman semuanya. Jadi sekilas informasi buat sampean, hari ini kita dipertontonkan sebuah kualifikasi yang memang cukup menarik. Kita tahu bagaimana Jorge Martin yang suffering, Martin crash ya, Martin drosor Kang Mas. Ini artinya di MotoGP memang kondisi cuaca, kondisi aspal tidak bisa ditebak. Jadi slippery atau licin, dan juga harus betul-betul presisi untuk masuk dan keluar tikungan, karena pembalap dengan mudah kehilangan traksi. Pembalap harus betul-betul presisi, pembalap betul-betul mengontrol karena kondisi MotoGP yang cenderung dingin, dan beberapa informasi bahkan mengatakan ground di sana mencapai 29 derajat Celcius. Dingin untuk ukuran ban, supaya mendapatkan traksi itu agak sulit. Jalannya kualifikasi hari ini ditunjukkan dengan kemampuan Marquez yang langsung adaptif. Pada kondisi cuaca yang basah, Marquez sudah langsung melesat ke atas. Pedro very fast since beginning Cak. Dari Friday dia sangat kencang, dan ini ditunjukkan hari ini pun Pedro Acosta very fast. Jadi kalau kita lihat, kita sudah jabarkan ke semuanya kemarin, KTM memang di kondisi atau sirkuit layout yang stop and go memiliki kekuatan yang tidak bisa kita remehkan. Karena kita lihat KTM ini memiliki kemampuan braking yang sangat kuat. Ini membuat Pedro Acosta langsung melesat Cak. Pedro memang menjadi penantang serius, karena kita lihat dia sangat konsisten dengan kondisi layout yang stop and go, dan kondisi di mana secara kekuatan untuk KTM ini memang bagus banget pada sisi pengereman. Dan kemudian kita lihat bagaimana Pecco di awal sedikit suffering Cak, sedikit kesulitan, less confident. Tapi ternyata Pecco yang nge-pushnya luar biasa, sampai pada titik pengereman pun ada sedikit kesalahan ya, agak goyang. Tapi ternyata Pecco luar biasa mampu menorehkan lap time yang sangat bagus. Sekarang kita fokus pada Marquez Cak. Teman-teman semuanya, di akhir-akhir pada 5 laps to go ya, kita lihat Marquez turun ke pit setelah dia di pit ya. Jadi dia mengamati, dia kelihatan sekali mencoba untuk menganalisa dari lap time-nya, kemudian menganalisa tikungannya, kondisi dari track-nya. Dan teman-teman, kabar yang sudah besar kemarin bagaimana Marquez mencoba untuk merubah semuanya, karena racing line yang didapatkan dari Honda per tahun-tahun tidak berlaku pada GP23. Jadi itu yang kita dapatkan, sehingga akhirnya dengan data yang dia kumpulkan di hari Jumat, Marc akhirnya berhasil beradaptasi dengan riding style-nya, karakter dari motornya. Dan itu luar biasa, karena dari kacamata kita itu tidak mudah Cak, mengingat dia ditempa dengan motor yang berbeda, behavior-nya berbeda, titik breaking-nya pun berbeda, bahkan racing-nya berbeda. Akan tetapi Marc hari ini IWB cukup tercengang, bahkan kaget sekali bagaimana Marc pada last 5 minutes output dari lap time-nya langsung tembus di angka 1 menit 42,8 sekian detik. Ini adalah all time record di MotoGP, karena the best all time record di tahun kemarin adalah 1 menit 43,2 yang ditorehkan oleh Jorge Martin. Akan tetapi Cak, Marquez hari ini tembus di angka 1 menit 42,8. Jadi tembok 43 sudah jebol hari ini oleh Marquez. Dan ternyata Cak, ini yang tidak kita sangka-sangka Kang Mas. IWB juga cukup kaget, karena pada saat finish pun tertera di sana Marquez menjadi pembalap dengan raih pole position dengan informasi all time record. Jadi memang itu adalah record terbaik di MotoGP all time. Dari awal sampai akhir ini, hari ini pecah oleh Marc Marquez dengan 1 menit 42,8 detik. Tapi Kang Mas ya, sekali lagi setelah 5 menit berlalu tiba-tiba ada cancellation. Jadi ada pembatalan dari Film Stewart yang mengatakan bahwa Marquez sudah melebihi track limit. Itu yang membuat IWB juga kaget, karena kita lihat Marquez cukup rapi. Kita pun penasaran apa yang terjadi. Artinya Cak, dengan adanya pembatalan lap time 1 menit 42,8 detik gara-gara track limit, maka Marquez pun akhirnya mundur, start di posisi 9 gara-gara lap time-nya dia yang terakhir tadi nggak dicatat oleh Film Stewart, oleh Dorna, oleh Race Direction.
dan akhirnya dia menggunakan lap time sebelumnya yang masih awal di 1 menit 44-an detik ya, dan itu membuat Marquez harus start di posisi ke-9. Jadi teman-teman pasti sama penasaran, Cak IWB yang mana sih membuat Marquez ini bisa kena track limit? Itu juga IWB akhirnya gali ubek-ubek, Cak. Kita juga penasaran yang mana sih? Memberikan gambar ke semuanya supaya sampean tidak penasaran. IWB sudah siapkan videonya dan sama nanti simpulkan seperti apa. IWB pengen tahu, komen sampean, sama intip saja di sini, Cak. Ini adalah konfirmasi dari Film Stewart yang akhirnya kita pun penasaran seperti apa sih track limit yang dimaksud dan kenapa Marquez bisa sampai dibatalkan, mengingat lap time-nya luar biasa, all time record yang nggak main-main, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah MotoGP Circuit bisa dijebol di angka 1 menit 42, kepala 42, Cak. Biasanya kan 1 menit 43. Nah teman-teman semuanya, inilah awal dari gambar yang kita bisa share ke semuanya, bagaimana pada akhirnya kita bisa pastikan bahwa Marquez mendapatkan pembatalan karena track limit. Kita intip langsung saja, Cak, bagaimana Marc Marquez. Kita langsung jalankan di sini. Marquez kelihatan dari tikungan 4 ini memang ngebus, tapi semuanya terkontrol kalau dari kacamata IWB. Kita lihat di sini, Cak. Nah, kita langsung aja. Nah, ini, Cak. Jadi detik-detik di mana Marc mendapatkan perhatian lebih pada Film Stewart, walaupun dikonfirmasi memang alatnya tidak ke-trigger. Jadi alat dari sensor track limit di ban tidak ke-trigger, gara-gara memang sekali lagi kalau kita lihat gambarnya memang tipis ban. Kita intip sekarang langsung. Nah di sini, Cak, mulai pelan-pelan. Yes, kita lihat, kita intip lagi. Sorry, ini pecah gambarnya. Yes, ini detik-detik di mana Marquez akhirnya mendapatkan pembatalan penalti. Sorry, bukan penalti ya, pembatalan lap time. Yes, ini, Cak. Jadi di sini masih hijau, sorry, putih, dan inilah yang menjadi fokus para Film Stewart, race direction. Nah ini masih ya, memang sekali lagi IWB harus muter-muter berkali-kali, Cak, untuk mendapatkan indikasi yang jelas bahwa Marquez memang exceeding the track limit. Karena kalau kita lihat dari gambar, Marquez seolah-olah memang tetap pada jalurnya. Lihat nih, Cak, ini masih rapi banget ya dari kacamata kita, rapi banget di sini kalau nggak salah di sekitar sini, Cak. Nah kita lihat, dan sekali lagi kamera juga nggak bisa menangkap dengan jelas. Kamera nggak menangkap bisa dengan jelas. Kita lihat di sini, ini masih di garis putih. Yes, ini, Cak, tipis sekali ini. Ini mungkin dari jauh ya. Dan informasi yang kita dapatkan dari Film Stewart juga mereka berpatokan dari kamera. Sebab konfirmasinya bahkan sensor dari track limit pun tidak ke-trigger. Jadi nggak nyala. Nah seperti ini. Yes, itu aja, Cak. Jadi sini, Cak. Sekali lagi ya, kita akan coba garis puterin. Nah ini masih aman ya, aman, dan IWB nggak tahu ya antara ini atau itu, tapi sepertinya ini aman. Dan kita lihat dari sini, yes, gambarnya hancur. Oke, kita intip, ini dia, Cak. Nah dari sini masih aman, dan ini dia, Cak. Nah kalau kita besarkan gambarnya seperti ini ya, jadi totally surprise banget, benar-benar tipis sekali, Cak. Ini juga menjadi salah satu perbincangan di luar negeri yang mereka menyatakan bahwa ini nggak adil, ini unfair. Karena memang sangat tipis dan seharusnya ini tidak menjadi masalah. Lihat nih, jadi memang wow, IWB speedless lah ya kalau kita kalau kita bicara tentang aturan ini. Jadi area sini, Cak. Kalau porsinya memang tipis banget, makanya jangan kaget kalau alat pencatat track limit pada sensor ban tidak nyala. Nah kualitas gambarnya aja juga nggak bagus nih, lihat nih. Bagaimana bisa ya, Cak ya? Akhirnya dari Film Stewart membatalkan lap time dari Marquez. Ya ini rule is rule, tapi yang jelas semuanya terkejut dengan keputusan ini. Jadi bahkan lihat nih, muka dari tim Grace ini itu sampai bengong dan bingung. Ya, jadi itu, Cak ya, gambar konfirmasi kenapa Marquez kena track limit itu dari sini, Cak. Jadi gambar ini yang memang sangat tipis. Sekali lagi very surprise lah ya bahasanya, Cak. Nah sekarang kita intip bagaimana komen-komen di luar negeri, dan inilah yang bisa IWB tangkep pada saat mereka komen di MotoGP Twitter. Ini unacceptable, jadi keputusan yang tidak bisa diterima untuk NM. Jadi ini dianggap juga nggak fair oleh alligator. Bahkan track limit fine untuk 5 menit, setelah itu baru ada keputusan. Ini nggak lucu kata mereka. Jadi kalau kita lihat the most sabotage, jadi ada yang bilang Oisin ya, ini dari luar negeri juga, ini adalah
sabotase pool yang paling parah yang pernah dia lihat. Jadi itu informasinya. Jadi beberapa informasi termasuk juga bahwa tidak ada sensor yang ke-trigger karena memang sangat tipis sekali. Awalnya dari MotoGP yang memberikan selamat with an absolutely stunner, luar biasa. Jadi Mark menorehkan all time record dengan 1 menit 42.868 detik. Ini pertama kali dalam sejarah di MotoGP karena terkencang kedua setelah Marquez adalah Acosta di 1 menit 43. Jadi sini Cak, kepalanya ini 43. Marquez tapi 42. Motegi tahun kemarin oleh Martin adalah 1 menit 43,2. Tapi Marquez hari ini tembus di angka 1 menit 42,8. Namun sayang sekali dengan ban yang tipis sekali menginjak tadi ya, ternyata dibatalkan lap time-nya. Itu Cak ya. Nah, jadi ngono Kang Mas ya. Sampai wis tahu dan paham sekarang Mas IWB bagaimana tipisnya, bagaimana luar biasanya. Aduh Kang Mas, itu entah kenapa IWB merasa Marquez tidak diuntungkan dengan itu sama sekali. Sebenarnya demikian, walaupun ya tetap ya kalau namanya rule is rule. Jadi dianggap itu adalah sebuah regulasi yang harus ditaati. Dan di situ dikatakan seharusnya itu adalah rumput, ya kita nggak tahu juga karena memang porsi dari ban Marquez sendiri sangat tipis sekali menginjak garis hijau itu. Kalau nggak tipis nggak mungkin alatnya ini nggak aktif gitu. Jadi memang nggak ke-trigger. Makanya informasinya secara manual Film Stewart mengamati setiap pergerakan dari ban Marquez dan akhirnya mereka menemukan gambar tersebut dan dijadikan acuan mereka untuk mempunishment atau membatalkan lap time Marquez, all time record Marquez yang akhirnya tidak dicatat oleh MotoGP, sehingga pada akhirnya secara otomatis Pedro Acosta yang mengisi di pole position dengan itu pun sudah pecah rekor juga ya. Jadi Acosta juga luar biasa. Pedro Acosta menorehkan waktu 1 menit 43,1 detik dan itu sudah mengalahkan rekor Jorge Martin tahun kemarin yang di angka 1 menit 43,2 detik. Nah, teman-teman semuanya, itulah sekilas informasi buat semuanya. Kalau sampean bingung dan sebagainya, itulah gambaran kesampaian biar sampean tahu, walaupun tentu saja video ini pasti umurnya akan pendek ya. Soalnya kita tahu sendiri nanti sekitar jam 1 atau jam 2 ya nggak salah ya, itu akan ada race di Motegi. Jadi kita tunggu saja seperti apa. Yang pasti Cak, IWB hanya ingin memberikan gambaran kesampaian semuanya betapa complicatednya, rumitnya MotoGP sekarang yang kadang-kadang memang kebanyakan aturan. Ya, kalau dari kacamata kita sendiri sebenarnya ya akan lebih baik nggak usahlah dikasih garis hijau sekalian ya. Jadi memang udahlah kasih rumput aja. Jadi pembalap juga lebih hati-hati lagi karena rasanya kayak nggak fair Cak. Apalagi punishment atau bukan punishment sih, mungkin pembatalan lap time all time record Marquez ini last minute itu setelah 5 menitan ya. Jadi 5 menitan setelah semuanya selesai ya pada saat sesi kualifikasi, dan itu pun membuat tim Grace ini sangat terkejut. Mereka bengong sekali, mereka tidak menyangka bahwa Marquez akhirnya start ke-9. Apalagi Cak, ini adalah sebuah sirkuit yang memang sulit untuk overtake. Motegi ini adalah sebuah sirkuit yang agak kecil bahasanya Cak. Jadi posisi start itu sangat apa ya? Sangat kita katakan ya sangat penting sekali. Jadi sangat penting ya, very important. Makanya Marquez nge-push banget supaya bisa start di depan. Dan kalau sudah ke sini angka 9 ya udahlah, kita nggak banyak berharap. Jadi memang sekali lagi itu adalah fakta yang bisa kita lihat dari MotoGP barusan saja. Dan teman-teman, hari ini kalau kita lihat pace-nya Marquez memiliki kans untuk juara. Itu dari kacamata IWB, bagaimana Mark sektor per sektor memang very fast. Dan kita juga terkejut bagaimana Mark mampu mengoptimalkan GP23 yang seharusnya memang kalah dibandingkan dengan GP24 soal feeling berkendara. Jadi gitu aja informasi buat semuanya. Silahkan komen di bawah, kira-kira apakah keputusan Film Stewart untuk membatalkan lap time Marquez sudah tepat dengan indikasi menginjak garis hijau track limit yang sangat tipis itu, atau memang menurut sampean itu terlalu lebay, terlalu over, terlalu ya sabotase bahasanya Cak. Kalau komen-komennya saya titip saja. Tadi komen-komen dari luar negeri pun mengatakan demikian. Semen komen di bawah dan kita tunggu seperti apa race nanti. Seperti biasa, kalau semen suka video semen like, share dan subscribe. Ojo lali Cak. Semen sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam skandos.